مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillah wa tsani utawi kang kaping pindho iku miskinun wong miskin. Wa huwa utawi miskin iku man wong qadara kang kuwasa sapa man kuwasa ala malin ing atase bondo au kasbin utawa penggawean au alaihima utawa ing atase malin au kasbin ma'an haleban. Ya suddu kang buntoni apa kulun saben-saben suwiji min huma kang saking malin au kasbin au majmu'uhuma utawa kumpule malin au kasbin min ju'atihi saking luwene man masaddan kelawan buntoni min haitsu yabluhu saking sekirane tumeka apa mal au kasbun au majmu'uhuma an nisfa ing separo fa aktsara mongko hale luwih akeh wala yakfihi lan ora nyukupi apa mal au kasbun au majmu'uhuma ing man kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asratin maring 10 wala yamliku lan ora duweni sapa man aula yaktasibu utawa ora merkoleh utawa ora nuprih sapa man illa khamsatan angin ing 5 autis atan utawa ing 9 wala yakfihi lan ora nyukupi ing man apa illa asratun angin 10. Jadi yang kedua adalah miskin, yang pertama adalah fakir. Kalau miskin itu lumayan. Jadi tingkatan ekonominya hampir mendekati kaya. Yaitu pengertiannya miskin dalam bab zakat ini ya. Pengertiannya wa huwa man qadara ala malin au kasbin. Yaitu orang yang memiliki kemampuan, memiliki harta atau pekerjaan, au alaihi mama'an atau memiliki kedua-duanya. Yasuddu kullun minhuma yang masing-masing dari harta atau pekerjaan au majmu'uhuma atau kedua-duanya bisa menutupi kebutuhannya min haitsu yablughun nisfa dengan sekira sampai separuh atau lebih wala yakfihi namun tidak sampai mencukupi secara penuh ya, itu namanya miskin. Jadi memiliki harta atau pekerjaan atau memiliki harta dan pekerjaan yang hasil dari pekerjaannya atau harta yang ia miliki itu bisa sampai separuh atau lebih namun tidak mencukupi secara penuh, itu namanya miskin. Kaman yahtaju ila asrotin seperti orang yang membutuhkan 10 wala yamliku aula yaktasibu dan dia tidak memiliki atau tidak bisa menghasilkan aula yaktasibu atau tidak bisa menghasilkan illa khamsatan kecuali 5 atau 9 ya. Wala yakfihi illa asratun sedangkan tidak bisa mencukupi secara penuh kecuali 10. Jadi orang yang kebutuhannya 100.000 dia menghasilkan uang itu di atas 50.000 atau minimal 50.000 ke atas ya 60.000 bahkan sampai 90.000 katakanlah seharinya dia bisa mencapai 90.000 namun tidak bisa mencapai target secara penuh dari yang ia butuhkan maka orang tersebut disebut miskin. Jadi orang itu masih bisa menerima zakat ya sekalipun yang ia hasilkan itu nyaris mendekati kecukupan. Nah, jadi butuhnya 100.000 untuk 90.000 ya. Ya nak pas dagang rame ya kadang entuk ya. Kemana nak pas undangan akeh ya lebih dari 100.000. Nah itu makanya kalau hutangnya lebih banyak ya nggak bisa. Ya, maka harus dikalkulasikan semuanya.
Jadi entuke sedina 500.000 tapi seminggu sepisan. Ya, berarti 500.000 itu dibagi 1 minggu, berarti perharinya berapa? Kalau perharinya nggak sampai 100.000 ya sama saja. Berarti dia termasuk miskin. Ya. Wayam na'ulan nyegah fakros syaksi ing fakire wong suwiji. Fakros syaksi ing fakire wong suwiji. Wa maskanatihi lan miskine asyaksi, ya. Apa kifayatuhu kecukupane asyaksi binafaqati zauji kelawan sebab oleh aweh nafaqoi bojo awil qaribi uta kerabat alladzi yajibu kang wajib apa al infaqu aweh nafaqah alaihi ing atase zaud awil qarib, ya, kaabin kaya bapak wajadin lan mbah lanahwi amin ora sepadane paman. Ya, jadi kefikiran seseorang atau kemiskinan seseorang itu bisa terhalang dengan dicukupinya orang itu oleh suaminya atau oleh kerabatnya yang wajib memberikan nafkah terhadap dirinya, seperti ayah ataupun kakek, ya. Jadi anak itu ketika masih dalam tanggungan ayah dan ayah itu bisa mencukupi kebutuhan anaknya, sekalipun anak itu tidak bekerja, tidak punya uang, maka anak itu nggak bisa dikatakan miskin, maka dia nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena ia masih dalam tanggungan orang tuanya, ya, anak yang masih kecil, ya, yang belum mampu bekerja, ya. Beda kalau sudah mampu bekerja, itu sudah tidak tanggungan orang tuanya, artinya dia bisa bisa memiliki status sendiri, ya. Tapi kalau anak kecil atau orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, berarti status kemiskinannya atau status kefakirannya itu tergantung orang yang mencukupi. Kalau orang yang wajib memberi nafkah itu sudah bisa mencukupi, berarti dia tidak bisa tergolong fakir atau miskin, seperti dicukupi oleh ayah atau dicukupi oleh kakek. Atau kalau istri berarti sudah dicukupi oleh suami, ya, nggak bisa istri menerima zakat, ya. Padahal mendino dijatah bojone 100.000 mamane. Lah bojo wadon kuwi mau ora kerja, ya ora duwe duit, hasil sendiri. Kemudian dia mengatakan, "Loh, saya kan fakir miskin." Loh, tapi kan dirimu dicukupi oleh suamimu, maka nggak bisa istri atau wanita tersebut menerima zakat karena sudah dalam tanggungan suami, ya. Jadi wayam nau fakros syaksi wa maskanatihi kifayatuhu binafaqati zauji. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono yamna'u istighaluhu utawi ketunggule wong binawafila kelawan pira-pira sunah wal kasbu hale utawi mergawe iku yamna'uhu nyegah apa al kasbu ing wong minha sangking nawafil fa innahu mongko setune wong iku yakunu ana sapa wong iku ghaniyan wong kang sugih. Begitu juga orang itu terhalang sifat miskin atau fakirnya kalau orang itu disibukkan dengan beberapa kesunahan sehingga dia terhalang untuk bekerja padahal ada pekerjaan, ya. Beda kasusnya kalau nggak ada pekerjaan itu lain lagi, ya. Yang terjadi nang Indonesia ini aslinya uang pengen kerja tapi bingung, ya. Bingung, jadi pemerintah nggak menyediakan banyak lapangan kerja, ya. Jadi kalau masyarakatnya kan mampu bekerja, ya. Jadi banyak menciptakan ahli tapi sedikit menciptakan lapangan kerja. Jadi yang terjadi adalah orang itu tidak punya pekerjaan. Bukan berarti dia tidak mau bekerja, tapi memang lahan pekerjaannya itu tidak ada. Nah, permasalahan di sini itu dia mampu bekerja dan ada lahan pekerjaan.
tapi dia abaikan untuk melakukan kesunahan-kesunahan, ya, sehingga dia tidak bisa bekerja. Maka orang tersebut tidak bisa dikatakan fakir, dia tidak berhak menerima zakat, ya, tidak berhak menerima zakat, tidak berhak menerima zakat. Sekalipun kenyataannya dia nggak punya uang sama sekali, tidak punya nafkah sama sekali. Tapi kenapa? Karena kesalahan dirinya, ada pekerjaan dan dia mampu untuk bekerja, namun dia alokasikan waktunya untuk menunaikan sesuatu yang sunnah. Nah, makanya kan sesuatu yang sunnah itu belum tentu baik bagi seseorang. Bisa saja sesuatu sunnah itu buruk bagi orang tersebut. Jadi tergantung pribadinya orang itu masing-masing. Jadi, makanya setiap perkara itu tidak bisa rata hukumnya. Bisa saja bagi si A itu baik karena dia sudah punya uang yang banyak, maka dia jungkung ibadah tajrid, yang mendino nglakoni sholat ila akhirihi, zikir, puasa, baca Quran, sehingga dia menjauhkan, mengasingkan diri dari halayak ramai. Ya mungkin dia cukup makan 1 piring, 2 piring cukup, tidak punya keinginan yang lain-lainnya, atau bahkan dia sudah memiliki aset ataupun harta yang dibuat bekal untuk selama hidupnya, ya nggak apa-apa. Bisa saja kesunahan itu buruk bagi orang yang lain kalau memang dia harus melakukan satu usaha untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Wala yamna'u lan ora nyegah dalika ing mengkono-mengkono fakir apa istighaluhu ketunggule wong bi ilmin kelawan ilmu syar'iyyin kang bangsa syariat au ilmi alatin utawa ilmu alat wal kasbu utawi mergawe iku yamna'u nyegah apa kasbu ing wong di annahu krana setuhune istighaluhu bi ilmin syar'iyyin iku fardu kifayatin fardu kifayah. Idza kana ing dalem nalikane ana apa istighal iku zaidan kang luwihi, ya, an ilmil alati saking ilmul alat wa illalan lamun ora kana zaidan an ilmil alat fa huwa mongko utawi istighal iku fardu ainin fardu ain. Beda lagi masalahnya kalau orang itu sibuk menuntut ilmu yang ilmu itu sifatnya syariah, sifatnya syarak, ya, jadi belajar fikih, belajar ilmu-ilmu hukum, sehingga kalau dia itu bekerja nanti akan terhalang belajarnya itu, ya, jadi akan menjadi terganggu, tidak bisa secara total untuk bisa menghasilkan ilmu syariat, sehingga akhirnya kemudian dia mengalokasikan waktunya untuk belajar ilmu syariat. Maka keadaan orang tersebut itu masih tergolong fakir yang bisa menerima zakat, seperti anak-anak pondok itulah, ya, anak-anak pondok di mana sudah usia dewasa, sudah usia baligh, yang seharusnya secara fikih dia sudah terbebas dari kewajiban orang tuanya. Artinya orang tua sudah tidak wajib untuk memberi nafkah. Kemudian ia gunakan waktunya untuk belajar ilmu syariat, maka kesibukannya dia belajar ilmu syariat itu tidak menghalangi kefikirannya. Berarti anak-anak itu masih tergolong fakir, artinya bisa menerima zakat. Kama bayyana kama koyo keterangan bayyana kang mertelake zalika ing mengkono-mengkono mazkur, ya, mazkur sapa syekhuna guru kita Ahmad An-Nahrawi, yaiku Ahmad An-Nahrawi. Ahmad An-Nahrawi. Wala yamna'ulan ora nyegah zalika ing mengkono-mengkono fakir utawa miskin aidon halimaneh apa maskanuhu panggonane wong wa khadimuhu lan juru ladine wong wa tiyabun lan pira-pira dodot wa kutubun lan pira-pira kitab yahtaju kang butuhake sapa wong ing kutub, ya. Wala yamna'u dzalika aidon
kemiskinan atau kefakiran seseorang itu tidak dihalangi oleh tempat tinggalnya ataupun khodimnya, pembantunya atau pakaian-pakaiannya. Artinya dia punya uang tapi uang itu untuk tempat tinggal. Dia punya uang tapi uang itu untuk pembantunya. Dia punya uang tapi uang itu untuk membeli pakaian. Dia punya uang tapi uang itu untuk beli kitab yang ia butuhkan. Maka uang yang ia alokasikan untuk tempat tinggal, untuk membayari pembantu, untuk membeli pakaian, bukan berarti dia itu terhalang kefikirannya. Dia masih tergolong fakir. Nggak bisa disalahkan loh. Sampean kan duit, salah dewe duit mau ditukokke kitab. Ya berarti sampean nggak bisa menerima zakat, nggak bisa. Jadi tetap ia masih berhak untuk menerima zakat. Nggak bisa disalahkan. Seperti itu. Au malun utawa bondo lahu kang keduwene wong ghaibun kang ghaib bimarhalataini kelawan rong marhalah au muajjalun utawa kang den tempokake ya fayuta mongko den wenehi sapa wong ma ing barang utawa ing bondo yakfihi kang nyukupi apa ma ing wong ila ayyasila tumeka yen to tumeka yen to tumeka apa maluhu bondone wong au yahilla utawa teka mangsane apa al ajalu titi mangsa li anau krana setune wong al ana ing dalem wektu saiki iku fakirun fakir au miskinun utawa miskin atau orang itu masih tetap dihukumi fakir sekalipun dia punya harta namun harta itu tidak ada di hadapan dirinya ya dia harus mengambil harta itu dengan jarak tempuh minimal 2 marhalah. Jadi aku ndek duit tapi duitku ning Semarang ibaratnya. Jadi butuh ini kalau kita andaikan zaman dahulu ya. Zaman dahulu kan tidak ada kendaraan, tidak ada bank, tidak bisa ditransfer ila akhirih. Ya. Kita ilustrasikan zaman dahulu karena pengarang kitabnya ini kan zaman dahulu. Jadi urung ana usum bank, urung ana usum transferan ya. Untuk mencari ataupun untuk mendatangkan hartanya itu dia butuh perjalanan 2 marhalah atau punya harta tapi harta itu masih ditempokan artinya aku ndek duit tapi aku sewulan maneh walaupun duitnya ratusan juta kok duitnya aku sewulan maneh dan saat ini dia tidak punya uang maka dia termasuk fakir maka dia diberi berhak untuk menerima zakat sampai harta itu sampai pada dirinya atau sampai jatuh temponya harta itu ditunaikan terhadap dirinya. Li'annahu al-ana fakirun karena pada saat ini orang tersebut adalah fakir, pada saat ini orang tersebut adalah miskin ya. Wa tsalisu amilun ila huna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.